Kita laksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dengan tema kita ambil Subang Sinergi, Subang Nahiji. Saya berharap tentunya dengan tema yang kita ambil ya pada pelaksanaan rapat koordinasi sore hari ini akan tumbuh dan akan memperlihatkan semangat kolaboratif, ya, semangat persatuan yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan yang positif, ya, bagi kemajuan Subang dan tentunya kelancaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan tanggal pemungutan suaranya yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang sesungguhnya merupakan konsekuensi dari konstitusi yang dianut oleh negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tanggal 27 November yang akan datang, tepatnya hari Rabu, kita akan melaksanakan pemungutan suara secara langsung. Namun prosesnya itu sudah akan berlangsung itu semenjak bulan 5 kemarin, bulan Mei sudah berlangsung gitu ya, prosesnya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kalau kemarin pada saat pemilu yang berlangsung tanggal 14 Februari yang lalu, tadi saya katakan bahwa konsekuensi dari negara kesatuan itu legislatifnya ada di pusat. Kemudian presidennya itu juga ditentukan pada tingkat pusat. Ya. Artinya persinggungan antar masyarakat itu, antar organisasi itu pada tingkat bawah itu relatif itu lebih sedikit. Makanya sering saya katakan panasnya itu lebih banyak itu di tingkat nasional kalau pemilu itu. Tetapi akan berbeda itu dengan pelaksanaan pilkada. Karena konsekuensi dari pilkada itu kita harus memilih bupati, memilih gubernur adalah orang-orang yang dikenal, orang yang kita kenal itu tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu kita perlu antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Hari ini secara khusus saya minta ini dari unsur Forkopimda nanti untuk menyampaikan itu, ya, bagaimana persiapan, bagaimana langkah-langkah antisipatif yang dilakukan. Di sini hadir hari ini Forkopimda, Pak Camat, Kapolsek dan Ramil, ya, supaya mendengarkan langkah-langkah strategis apa yang diambil oleh TNI, Polri, Kejaksaan Agung, termasuk oleh pemerintah, sehingga pada tingkat bawah konsolidasi, koordinasi, komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Saya sangat berharap dengan kehadiran Forkopimda, dengan kehadiran ini Forkopimda, situasi kondusif yang ada di lapangan itu masih terus bisa kita jaga. Saya sangat berterima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh unsur Forkopimda, Forkopimda yang pada pelaksanaan pemilu yang lalu kita bahu-membahu bersinergi sama-sama bisa menjaga kondusivitas yang ada di Subang. Tangan musik.
Kalau ini tidak kita lakukan, saya yakin riak-riak itu pasti ada. Nah, tentunya success story yang kita dapatkan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 pada bulan Februari yang lalu, hendaknya masih bisa kita tularkan, bahkan kita pertahankan pada pelaksanaan pilkada 2024. Sekali lagi saya berharap kita bisa memetakan, ya, nanti mungkin setelah para narasumber itu memberikan beragam informasi terkini, ya, terkait dengan kondisi keamanan, kondisi politik yang ada di negara kita. Komunikasi, koordinasi itu yang intensif harus tetap kita lakukan. Saya sangat berharap di Kabupaten Subang ini juga, ya, masalah netralitas dari ASN itu bisa kita pertahankan. Kemudian hal lain, kepada KPU dan Bawaslu, saya sangat menginginkan ini komunikasi kita, ya, dengan mereka itu bisa berjalan lancar juga. Bukan berarti itu saya sebagai bupati itu mengintervensi, enggak. Karena apa? Karena saya sadar betul yang namanya pemilu dan pilkada itu tanggung jawab penyelenggaraannya kalau di daerah itu hanya KPU dengan Bawaslu. Pemerintah daerah itu tidak ada tanggung jawab itu sebagai penyelenggara, hanya sebagai supporting. Pilkada tahun 2024 ini itu adalah tanggung jawab kita bersama. Walaupun penyelenggara itu sebagai pelaksana, tetapi tanggung jawab keamanan, kelancaran, kesuksesan itu menjadi tanggung jawab kita bersama.